anak ibu, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini nak? Ibu harap kabar anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Hari ini kita masih mempelajari tematik tema 2 bermain di lingkunganku dengan subtema 4 bermain di tempat wisata pembelajaran ketiga. Bukalah buku tematik tema 2-mu, subtema 4, pembelajaran 3 dan dengarkan penjelasan dari ibu guru. Oke anak-anak ibu? Liburan dilanjutkan menuju taman kota. Benny bermain ayunan di taman kota. Coba kita amati gambar berikut ini. Nah, pada gambar tersebut, Benny bersama teman-temannya sedang bermain ayunan dan setelah itu membersihkan ayunan tersebut. Bacalah teks berikut ini dengan lafal dan intonasi yang tepat. Ayo anak-anak ibu, kita sama-sama membaca. Ikuti ibu guru ya. Bermain di taman kota. Liburan dilanjutkan menuju taman kota. Di taman kota sangat banyak permainan. Salah satunya ayunan. Benny bersama teman-temannya main di taman kota. Di taman kota ada 4 ayunan yang berdekatan. Di ayunan yang berdekatan terdapat 4 siswa yang bermain mainan. Dari kanan ke kiri ada Lani, Siti, Benny, dan Udin yang duduk di ayunan. Di belakang Lani berdiri Dayu untuk mengayunkan. Di belakang Siti berdiri Mei untuk mengayunkan. Di belakang Benny berdiri Edo untuk mengayunkan. Di belakang Udin berdiri teman laki-laki lainnya untuk mengayunkan. Mereka bermain ayunan dengan hati-hati. Teman yang berada di belakang mendorong ayunan dengan perlahan. Setelah beberapa menit dari waktu yang telah ditentukan, mereka bergantian bermain ayunan. Nah, begitulah anak-anak ibu membaca teks bermain di taman kota dengan menggunakan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, pada bacaan tersebut, Benny dan teman-temannya bermain ayunan di taman kota bersama teman-temannya. Dari bacaan tadi, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan isi teks percakapan. Yang pertama, apa yang sedang dilakukan Benny? Apa yang sedang dilakukan Benny anak-anak pada bacaan tadi? Ya, yang dilakukan Benny adalah Benny bersama teman-temannya sedang bermain ayunan di taman kota. Yang kedua, siapa yang duduk di ayunan paling kanan? Ayo, siapa yang duduk di ayunan paling kanan tadi anak-anak ibu pada bacaan tadi? Yang duduk di ayunan paling kanan adalah si Lani. Yang ketiga, siapa yang duduk di ayunan paling kiri? Ya, yang duduk di ayunan paling kiri adalah si Udin. Yang keempat, siapa yang mengayunkan ayunan Benny? Nah, dari bacaan tadi yang mengayunkan ayunan Benny adalah si Edo. Nah, soal yang terakhir, siapa yang mengayunkan ayunan Siti? Yang mengayunkan ayunan Siti adalah si Mei. Nah, itulah anak-anak ibu pertanyaan dan jawaban dari bacaan teks yang kita baca bersama-sama tadi. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Nah, dari bacaan teks tadi kita akan cari tahu makna kata dari kata yang ada dalam bacaan bermain di taman kota. Nah, anak-anak ibu, tadi dari bacaan tersebut ada kata yang memiliki makna. Ayo kita cari tahu ya. Nah, yang pertama itu kata yang memiliki makna dari bacaan tersebut yaitu kata taman. Nah, taman ini memiliki arti yaitu kebun yang ditanami dengan bunga-bunga dan tempat yang menyenangkan. Atau kalimatnya seperti ini anak-anak ibu. Aku bersama teman-temanku sedang bermain di taman kota. Nah, contoh kalimatnya seperti itu anak-anak ibu yang kita ambil dari kata taman. Nah, kata yang kedua yaitu kota. Nah, kota ini juga memiliki makna yaitu daerah pemukiman yang terdiri atas bangunan rumah yang merupakan kesatuan tempat tinggal dari berbagai lapisan masyarakat. Nah, contoh kalimatnya dari kata kota. Kami tinggal di kota Siantar. Ayah membawakan oleh-oleh dari kota Medan. Nah, contoh kalimatnya seperti itu ya anak-anak ibu. Nah, yang ketiga yaitu kata ayunan. Ayunan ini juga memiliki makna mainan untuk berayun-ayun. Contoh kalimatnya seperti ini anak-anak ibu.
Aku bersama Rani bermain ayunan di taman kota. Atau bisa juga seperti ini. Beni bersama Udin bermain ayun-ayunan di taman kota. Nah, bisa seperti itu juga kalimatnya, Nak. Nah, itulah tadi kata dan juga makna dari kata yang kita ambil dari bacaan yang kita baca secara bersama-sama tadi. Bagaimana anak-anak? Senangkah kalian bermain ayunan? Sekarang kita akan melakukan pengamatan tentang keragaman benda pada ayunan. Jelas ibu guru. Lalu Beni dan teman-teman pun menjawab, "Hore!" Nah, sekarang anak-anak ibu akan melakukan pengamatan tentang keragaman benda pada ayunan. Ayo kita amati secara bersama-sama ya anak-anak ibu. Nah, coba kita amati gambar berikut ini. Nah, pada gambar tersebut adalah benda-benda yang kita amati. Nah, pada gambar tersebut adalah benda-benda yang ada pada ayunan, yaitu ada tali, ada tempat duduknya, dan juga ada tiang pada ayunan. Nah, kita amati satu-satu ya anak-anak ibu. Yang pertama itu yang kita amati yaitu tali ayunan. Tali ayunan yang ini ya anak-anak ibu. Nah, bagaimanakah ciri-ciri dari tali ayunan? Yang pertama itu bentuknya panjang. Nah, bentuknya panjang kan anak-anak ibu? Ini talinya, tali ayunannya. Yang kedua, terbuat dari benang yang dililit, yang dimana benangnya tersebut sangat kuat. Nah, yang keempat yaitu talinya bisa juga berwarna putih, hitam, dan abu-abu. Kalau yang kita amati ini, warna tali ayunannya berwarna abu-abu. Tergantung juga anak-anak ibu warna tali ayunan yang kita amati. Nah, kalau yang kita amati ini, gambar yang kita amati pada gambar tersebut adalah tali ayunannya berwarna abu-abu. Nah, begitulah beberapa ciri-ciri dari tali ayunan. Nah, yang kedua yang mau kita amati yaitu tempat duduknya. Nah, inilah tempat duduk ayunan anak-anak ibu. Ayo kita amati secara bersama-sama lagi ya. Nah, yang kedua itu tempat duduk ayunan. Bagaimanakah tadi ciri-ciri dari tempat duduk ayunannya? Ciri-ciri dari tempat duduk ayunan yang pertama itu bentuknya persegi panjang. Nah, bentuknya persegi panjang kan anak-anak ibu? Ini. Yang kedua yaitu terbuat dari kayu dan juga berwarna biru. Terbuat dari kayu dan juga berwarna biru. Nah, yang ketiga yaitu tiang ayunan. Yang ini tiang ayunan ya anak-anak ibu, ini tiangnya. Ini tiang ayunan. Nah, bagaimanakah ciri-ciri dari tiang ayunan tersebut? Ya, ciri-cirinya yang pertama, bentuknya seperti tabung panjang. Yang kedua, terbuat dari besi dan juga sangat kuat. Nah, yang ketiga yaitu berwarna abu-abu. Nah, jadi tiang ayunan itu terbuat dari besi dan sangat kuat. Kalau misalnya nggak kuat kan, pasti nggak bisa menahan orang yang bermain ayunan anak-anak ibu. Nah, jadi kalau pada ayunan itu tiangnya itu terbuat dari besi dan juga kuat. Warnanya juga abu-abu. Nah, itulah ciri-ciri dari tiang ayunan. Nah, jadi dapat kita ambil kesimpulan. Dari hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa tali ayunan, tempat duduk ayunan, dan juga tiang ayunan merupakan benda padat. Nah, seperti yang kita pelajari pada pembelajaran yang sebelumnya juga anak-anak, bahwa benda padat itu adalah jika kita pindahkan ke berbagai tempat, bentuk dan ukurannya tetap sama atau tidak ada mengalami perubahan. Ada benda yang kuat dan juga ada benda yang tidak kuat. Begitu juga dengan warna dari benda-benda tersebut juga berbeda-beda. Itulah hasil kesimpulan dari pengamatan kita tadi anak-anak ibu. Beni bersama teman-temannya sudah bermain ayunan. Sekarang ia ingin melakukan permainan lainnya. Beni menuju tempat permainan yang lain. Apa saja permainan yang ada di taman kota? Amatilah gambar di bawah ini dengan cermat.
Ayo anak-anak ibu, secara bersama-sama kita amati gambar tersebut. Nah, pada gambar tersebut terlihat Benny bersama teman-temannya bermain perosotan, yang dimana pada gambar tersebut juga terdapat kolam bola-bola. Dengarlah cerita berikut ini. Ayo anak-anak ibu, dengarkan ibu guru membacakan cerita ini ya. Anak-anak ibu juga bisa sambil mengikuti ibu guru membacanya di rumah. Oke? Bermain perosotan. Ada 2 perosotan bermuara di kolam bola. Bolanya berwarna-warni. Naik ke perosotan menggunakan tangga yang menyamping. Di belakang ada jaring yang terbuat dari tali. Perosotan berada di dekat pohon saga yang memiliki biji berwarna merah. Benny sedang bermain perosotan bersama temannya. Benny sedang melaju di tengah perosotan. Ia tampak gembira dengan tangan direntangkan. Edo sedang siaga di atas perosotan. Di perosotan lain, Dayu sedang berada di tengah perosotan. Ia sedikit tertinggal oleh Benny. Siti tampak siaga di atas perosotan. Mei tampak sedang naik tangga perosotan. Udin sudah di dalam kolam bola tempat muaranya perosotan. Lani juga sudah di dalam kolam bola berwarna. Lani dan Udin sedang berusaha menuju tepi kolam bola. Bu guru mengawasi siswanya. Benda yang terdapat pada permainan perosotan adalah bola berwarna, tangga, perosotan, dan juga tali. Nah, dari bacaan tersebut atau dari cerita tersebut, mari kita jawab secara bersama-sama pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang dilakukan Benny? Ya anak-anak ibu, yang dilakukan Benny pada cerita tersebut apa anak-anak ibu? Ya, yang dilakukan Benny adalah Benny bersama teman-temannya sedang bermain perosotan. Yang kedua, siapa yang berada di kolam bola? Ayo, siapa tadi yang berada di kolam bola anak-anak ibu? Ya, yang berada di kolam bola adalah Udin dan Dayu. Yang ketiga, bagaimana perasaan anak-anak saat bermain perosotan? Tentunya senang kan anak ibu? Ya, mereka merasa sangat senang dan gembira. Yang keempat, siapa yang bersiap-siap melakukan perosotan? Ya, yaitu Siti dan Edo. Soal yang terakhir, apa saja benda yang ada pada permainan perosotan? Ya, benda-benda yang ada pada permainan perosotan ada bola, perosotan, tali jaring, dan juga tangga. Nah, begitulah anak-anak ibu soal beserta jawabannya dari bacaan teks yang kita baca secara bersama-sama tadi. Kita lanjutkan materi pembelajaran kita ya nak. Perhatikan gambar di bawah dengan cermat. Kelompokkanlah benda berikut dengan memberikan tanda centang pada gambar yang merupakan benda padat. Nah, gambar yang pertama anak-anak ibu adalah gambar bola-bola yang ada pada kolam bola yang kita baca tadi. Ya, ini apakah termasuk ke dalam benda padat anak-anak ibu? Ya, tentunya ini termasuk ke dalam benda padat. Tetapi isi yang ada di dalam bola tersebut termasuk ke dalam benda gas. Yang kedua, perosotan. Apakah itu termasuk ke dalam benda padat anak-anak ibu? Ya, tentunya ini juga termasuk ke dalam benda padat. Yang ketiga, ada gambar oli. Ya anak-anak ibu, kalau oli ini isinya itu disebut dengan benda cair. Jadi ini termasuk ke dalam benda cair, bukan ke benda padat ya anak-anak ibu. Nah, gambar yang keempat yaitu tangga. Ya tentunya tangga ini juga termasuk ke dalam benda padat. Gambar yang kelima yaitu ada kayu. Ya, ini juga termasuk ke dalam benda padat. Gambar yang keenam yaitu ada minyak rambut. Apakah ini termasuk ke dalam benda padat anak-anak ibu? Tentunya tidak ya anak-anak ibu, ini termasuk ke dalam benda cair. Nah, gambar yang ketujuh yaitu ayunan. Nah, gambar yang ketujuh yaitu ayunan. Apakah ini termasuk ke dalam benda padat anak-anak ibu? Ya, tentunya ini juga termasuk ke dalam benda padat ya anak-anak ibu. Nah, gambar yang kedelapan yaitu sabun cair. Apakah ini termasuk ke dalam benda padat? Tentunya tidak kan anak-anak ibu, ini termasuk ke dalam benda cair. Begitu juga dengan gambar yang kesembilan. Ini adalah kantong plastik yang berisi air. Jadi ini termasuk ke dalam benda cair. Nah, gambar yang ke-10 ada tali jaring. Apakah ini termasuk ke dalam benda padat?
Tentunya iya, kan anak-anak ibu ini termasuk ke dalam benda padat. Nah, gambar yang ke-11 yaitu ada gambar minyak. Tentunya ini termasuk ke dalam benda cair. Nah, gambar yang terakhir, gambar nomor 12, ini termasuk ke dalam benda apa anak-anak ibu? Pasir. Termasuk ke dalam benda apakah? Ya, tentunya ini termasuk ke dalam benda padat. Butiran-butiran pasir itulah yang termasuk ke dalam benda padat. Bu, ada biji-bijian warna merah banyak berjatuhan dari pohon ini. Biji apakah ini, Bu? Kata si Beni. Lalu ibu guru menjawab, itu namanya pohon saga. Bijinya kering, bisa dimanfaatkan untuk membuat karya seni. Buatlah karya hiasan, kartu ucapan ulang tahun dari bahan alami. Tunjukkan pada orang tuamu. Nah, anak-anak ibu, coba kita perhatikan gambarnya. Nah, inilah contoh dari hiasan ucapan ulang tahun yang dimana bahan-bahan untuk menempelkannya adalah biji saga. Nah, contohnya di sini ucapan selamat ulang tahun ibu. Nah, langkah-langkah untuk membuat hiasan tersebut, yang pertama, sediakan alat dan juga bahannya seperti biji saga, kertas karton, lem, dan biji-bijian yang lain yang kamu butuhkan untuk variasi. Yang kedua, buat pola yang kamu inginkan dengan pensil. Nah, polanya itu berbentuk tulisan ya anak-anak ibu, yaitu selamat ulang tahun ibu, atau boleh juga selamat ulang tahun ayah. Nah, kemudian tempelkan biji ke karton menggunakan lem sesuai dengan pola yang kita buat tadi anak-anak ibu, atau yang kamu buat tadi. Nah, yang keempat, keringkan bila sudah selesai. Nah, yang terakhir, selamat mencoba. Nah, nanti ada pada penugasan ya anak-anak ibu. Oke? Baiklah anak-anak ibu, apakah sampai di sini sudah paham dan mengerti dari penjelasan dari ibu guru? Ibu harap anak-anak ibu dapat mengerti dan memahaminya ya. Baiklah anak-anak ibu, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga dari apa yang ibu jelaskan pada materi pembelajaran kita hari ini dapat dimengerti dan juga dipahami. Apabila pada pembelajaran kita hari ini ada materi yang kurang dipahami dan kurang dimengerti, boleh ditanyakan ibu secara pribadi atau boleh ditelepon ibu guru ya nak. Oke, kamu juga harus selalu mengulang-ulang pembelajaran kita yang sudah berlalu maupun yang hari ini supaya kamu tetap mengingatnya. Oke anak-anak ibu. Nah, sekarang tugasmu di rumah. Yang pertama, amatilah gambar di bawah ini dan ceritakanlah ciri-ciri dari benda tersebut. Nah, anak-anak ibu, kamu amatilah keempat gambar tersebut, lalu kamu ceritakanlah ciri-ciri dari setiap benda yang kamu amati. Pertama itu adalah bola-bola berwarna, yang kedua perosotan, yang ketiga tali jaring, dan yang keempat ada tangga. Sebutkanlah atau ceritakanlah ciri-ciri dari keempat benda tersebut. Nah, yang kedua, tugasmu buatlah karya hiasan kartu ucapan ulang tahun dari bahan alami. Boleh menggunakan biji saga. Kalau misalnya tidak ada biji saga, boleh menggunakan biji kacang hijau, kacang merah, maupun biji jagung ya nak. Ikutilah langkah-langkah pembuatan karya hiasan kartu ucapan ulang tahunnya sesuai dengan yang ibu jelas pada video pembelajarannya nak, atau kamu juga bisa melihat dari bukumu. Oke? Baiklah anak-anak ibu, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk mengerjakan PR-nya. Oke? Sampai jumpa di video pembelajaran kita yang berikutnya. Dadah!